Saya nggak mau anak saya dibawa. Saya nggak mau, Bu, anak saya dibawa. Tolong, Bu. Saya mohon, Bu. Saya sujud di kaki, Bu. Jangan bawa anak saya, Bu. Jangan, Bu. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut. Soal kelola sendiri dengan upaya mandiri. Nah, ini kan harusnya bermitra. Bukan kunjungan tiba-tiba datang langsung tujuannya untuk diambil anak-anak 10 bayi ini. Nah, ini sidak ataukah memang langsung sesuai SOP-nya ini pesanan? Ini seolah-olah kayak ada pesanan sehingga langsung tujuannya ke rumah yang singgah itu, langsung menanyakan SOP dan langsung mau diangkut. Nah, kalau memang betul ini, makanya saya ada indikasi dugaan pesanan tadi itu saya sampaikan. Karena apa? Kalau posisinya ibu sama bapak tidak memberikan surat peringatan, tidak melalui kunjungan terlebih dahulu, benar atau enggak aduan masyarakat ini? Karena baru 5 orang loh kakak di situ yang tinggal. Nah, benar atau tidak aduan masyarakat ini? Jangan-jangan bohong. Nah, rumah yang ditunjukkan oleh masyarakat itu benar atau enggak? Takutnya ibu-ibu dan bapak-bapak salah. Nah, tapi ini kan langsung tepat sasaran. Kalau salah, seperti apa? Ibu dan bapak pasti akan dipertanyakan lagi dan dipermalukan lagi loh oleh publik. Jadi aduan ini aduan seperti apa dulu? Apakah memang ada terjadi human trafficking, ataukah perdagangan manusia, ataukah memang ada teroris? Nah, ini aduannya seperti apa? Nah, justru itu pihak pemerintah lah yang hadir datang melihat daripada aduan masyarakat itu harus mentelusuri dulu dan harus meng-cross check terlebih dahulu, memberikan surat peringatan, memberikan surat klarifikasi ataupun surat undangan untuk klarifikasi terhadap dengan yayasan itu ataupun rumah yang bersangkutan. Nah, nggak perlu banyak-banyak, cuma 1-2 orang atau 4 orang ataupun ya 2 motor atau 1 motor lah atau 1 mobil, nggak apa-apa, datang ke sana memeriksa, melihat keadaan daripada anak-anak ini ataupun yayasan atau rumah singgah yang di bawah naungan Yayasan Peduli Kemanusiaan ini, apakah layak atau tidak mereka istirahatnya, mereka tidurnya, pakaiannya, untuk keadaannya dan juga kesterilannya. Ini memang tujuan daripada tugasnya pemerintah. Nah, jangan sampai seperti kemarin itu seolah-olah datang langsung menanyakan legalitas terkait dengan pengurusan anak. Ini anak-anak ODGJ yang dimana ada juga orang tuanya, ada orang tuanya daripada balita yang memang dirawat sama Mbak Nopi itu ada juga di situ. Nah, tujuannya itu untuk apa? Nah, ada nggak program kegiatannya dari pihak Dinsos yang dimana kunjungan langsung ataupun sidak ke yayasan-yayasan apabila ada kayak ODGJ dan juga anak terlantar ataupun bayi-bayi yang sesuai daripada aduan masyarakat tadi langsung dibawa langsung ditampung. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ada nggak program kegiatannya? Yang jelas-jelas ada program kegiatannya aja, monitoring dan juga untuk pembinaan kegiatan-kegiatan terkait dengan umur anak 0 sampai 5 tahun, umur lansia dan juga balita, dan termasuk untuk monitoring gizi segala macam, itu aja belum tentu bisa berjalan dengan efektif. Ini langsung datang mempertanyakan legalitas dan langsung ingin mengambil anak itu. Siapa yang tidak shock? Masyarakat Indonesia kan melihat psikologi daripada Mbak Pratiwi Nopianti pada saat sore itu dengan kelelahan dia dari membantu orang. Ternyata dia langsung dihadapkan untuk pilihan-pilihan berat untuk dibawa langsung anaknya. Siapa yang tidak trauma dan shock? Nah, karena ketidaktahuan daripada Mbak Pratiwi Nopianti inilah makanya dia bingung juga untuk berbicara apa. Dan mbaknya mungkin pasti bakalan tahu nih, ada nggak sih di dalam program kegiatannya Dinsos itu dalam hal kunjungan sidak langsung diambil eksekusi? Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Perasaan saya nggak ada langsung sidak-sidak langsung ambil. Kecuali yang memang urgent ya, ada indikasi undang-undang darurat ya terkait dengan masalah human trafficking ataupun perdagangan manusia, organ-organ tubuh manusia, itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi ini kan tidak. Jadi masa iya tidak ada diskresi sama sekali yang dilakukan kemarin.
Nah, di situ dianggap sajalah kunjungan baru pertama. Dan kedua ketiganya kan untuk memfasilitasi dan melengkapi daripada administrasi yang masih kurang. Di situ sih harapan saya dari kemarin itu. Tetapi ya sudahlah, ini kemarin sudah terjadi dan saya memohon kepada stakeholder yang ada, khususnya Pak Gubernur Banten dan juga Pak Wali Kota dan juga Pak Bupati, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang di sana untuk senantiasa melihat permasalahan ini secara cermat, dan sekaligus saya memohon untuk tetap diutamakan juga terkait dengan PP 10 ataupun PP 53 tahun 2010 terhadap pendisiplinan aparatur sipil negara. Nah, sehingga indikasinya ada melanggar SOP terkait dengan permasalahan atau masalah yang dialami oleh Mbak Pratiwi Novianti di bawah naungan Yayasan Peduli Kemanusiaan di rumah singgah daripada Yayasan Peduli Kemanusiaan. Dan saya memohon juga kepada Pak Jokowi sekaligus Pak Mahfud MD selaku Menko Polkam, karena di sini saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada Bapak-bapak yang terhormat dari DPR RI, baik itu dari Komisi 3, Komisi 1, Komisi 10, senantiasa sudah berkomunikasi dan juga silaturahmi terkait simpatik sekaligus terkait dengan permasalahan hukum yang dialami atau permasalahan yang dialami oleh Mbak Pratiwi Novianti. Tolong arahkan kami dan maafkan kelalaian kami atas ketidaktahuan kami. Saya izin sedikit lagi ya. Saya setuju banget apa yang dikatakan Teh Nopi. Kalau semisalkan dia melakukan kesalahan atau kelalaian terkait tentang masalah anak adopsi atau rumah singgahnya, yang prosedurnya belum lengkap atau berkas-berkasnya belum lengkap, seharusnya pemerintah setempat atau dinas sosial setempat itu mengarahkan, mempermudah, membantu, menolong. Biar apa yang menjadi kekurangan Teh Nopi terkait tentang masalah anak adopsinya, itu tuh tahu di mana kekurangannya. Dan seharusnya pemerintah setempat atau dinas sosial setempat itu berterima kasih sudah diringankan bebannya terkait tentang orang-orang yang terlantar di daerah setempat. Apalagi kan si bayi ini terlahir dari orang tua atau si ibu yang kurang sehat. Kalau bisa disebut yaitu ODGJ. Ini malah dipersulit. Apalagi datang ke rumah singgah Teh Nopinya ini keroyokan. Sampai rame-rame begitu, seolah-olah Teh Nopi ini melakukan kriminal yang kayak merugikan uang negara gitu. Padahal dia mengurus, merawat, peduli sama orang-orang yang terlantar ini tanpa meminta dana dari pemerintah. Dan dia mengeluarkan uangnya sendiri loh, biayanya sendiri. Sekarang anak-anaknya udah pada sehat, bayi-bayinya udah pada sehat. Orang tuanya, si ibunya yang tadinya sakit sudah jadi sehat. Tiba-tiba diambil sama dinas sosial. Siapa yang kagak sakit hati? Lagian juga buat apa kemarin-kemarin Teh Nopi ini dikasih penghargaan? Karena sudah peduli sama orang-orang yang terlantar di daerah tersebut. Apa gunanya? Coba deh. Ya kan? Harusnya ada rasa terima kasih. Ada rasa bersyukur. Karena beban pemerintah setempat itu diringankan melalui Teh Nopi untuk merawat orang-orang yang terlantar. Kalaupun misalnya kalian pengen atau merasa punya rasa peduli, ya diringankan. Ada kekurangannya dibantu. Kalaupun pengen ngambil orang-orang yang terlantar tuh di pinggir jalan, sering melihat anak-anak yang ngamen, anak-anak yang ngemis, anak-anak yang jualan tisu, anak-anak yang jualan koran. Kan seharusnya seperti itu yang dibantu. Karena mereka masih butuh pendidikan. Perlu sekolah, perlu biaya. Apakah peduli sama orang-orang tersebut? Kalau misalkan anak adopsi Teh Nopi itu sudah terjamin, ngapain diurusin lagi? Kalau misalkan berkasnya belum komplit, atau dibantu, diarahkan, biar semuanya enak, nyaman, sama-sama tertolong.
Thank